Dikisahkan ada seorang pemuda yang giat belajar, yang giat menuntut ilmu, pagi, siang, sore, malam selalu membaca dan selalu belajar kepada gurunya. Akan tetapi orang tersebut merasa tidak bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dia merasa bodoh, dia merasa tidak mampu untuk belajar, padahal semangat untuk belajarnya tinggi. Hampir saja dia putus asa, ya, sesuai dengan tema di pelajaran kita, pantang menyerah. Ini akan masuk ke kategori pantang menyerah. Walaupun anak muda tersebut belajar seakan-akan susah masuknya, susah dipahami, apalagi untuk menghafal susah. Menghafal sekarang ingat, nanti kira-kira 1 jam 2 jam kemudian lupa. Jangankan satu hari 2 hari, 1 jam lewat saja, apa yang sudah dihafal dia lupa. Nah kemudian karena dia mempunyai masalah yang seperti itu, susah menangkap pelajaran, susah menghafal, tapi semangatnya sangat tinggi. Akhirnya terjadilah di suatu hari ketika dia akan pulang dari tempat belajarnya, atau dari sekolah lah kalau kita bilang, dari tempat gurunya, dia kembali ke rumah. Tiba-tiba hujan lebat di tengah jalan. Hujan lebat, kemudian dia pun berteduh, dia bernaung di satu tempat. Karena hujan tidak berhenti-berhenti, akhirnya dia pun di situ duduk termenung sambil melihat sebuah batu yang besar. Kok tiba-tiba batu itu yang dia lihat tengahnya bolong gitu. Tengahnya bolong, mana mungkin kok batu ini kok bisa bolong tengahnya. Sebabnya adalah ketetesan air yang setiap hari menetes, setiap saat menetes, apalagi kalau hujan. Walaupun tidak hujan, air itu ternyata tetap menetes, entah dari mana sumbernya. Yang pasti pada saat itu dia bengong, dia termenung sambil dia berpikir, batu yang keras seperti ini saja, apabila dipecahin mungkin kita tidak mampu untuk mecahin batu tersebut. Tapi kok batu yang sebesar ini, yang sekeras ini, kok bisa bolong hanya dengan ketetesan air? Hanya ketetesan air kok bisa bolong? Akhirnya di situ pun dia berpikir, oh ternyata sekeras apapun batu, apabila terus-menerus tidak henti-henti ketetesan air, walaupun hanya setetes setiap hari, setiap detik, maka lama-lama batu itu akan bolong seperti batu yang ada di hadapannya. Akhirnya dia pun dari situ mengambil pelajaran, kalau begitu saya juga bisa seperti itu. Sekeras apapun hati saya, sebodoh apapun saya, kalau saya tetap setiap hari, setiap jam, setiap waktu, kalau saya gunakan waktu saya untuk belajar, mustahil saya tidak akan menjadi orang pintar. Pasti saya akan pintar. Uang batu saja bisa bolong kok hanya karena ketetesan air. Masa otak saya tidak bisa encer kalau setiap hari belajar, gitu maksudnya. Nah anak-anak, ini maksudnya adalah bahwa si anak muda tersebut mengambil pelajaran dari situ. Itulah akhirnya beliau disebut dengan sebutan Ibnu Hajar. Apa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar itu artinya Ibnun, anak, Hajar, batu, ya.
Bukan berarti dia keluar dari batu, ya batu melahirkan anak, bukan. Tapi karena dia berhasil mengambil pelajaran dari sebuah batu yang besar, yang akhirnya dia bertekad, saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti bisa menghilangkan kebodohan saya, asalkan saya selalu dan selalu mau belajar. Itulah anak-anak sekalian, seberapapun kita sulit memahami pelajaran yang sedang kita hadapi, asal kita sabar dan tetap continue, maka insya Allah Allah akan buka pintu hati kita, Allah akan berikan ilmu kepada kita. Karena hakikatnya ilmu itu yang memberi adalah Allah, bukan bapak dan ibu guru, ya. Bapak dan ibu guru hanya sebagai perantara saja. Ya, tapi kalau ilmu datangnya dari Allah yang memberikan Allah, seperti kesembuhan penyakit itu dari Allah, bukan dari manusia atau dokter sebagai perantara. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kalian ambil pelajaran dari kisah Ibnu Hajar ini yang akhirnya menjadi ulama besar.